Rocky Gerung menyebut Andre Rosiade dungu. Ia menilai pengetahuan Andre Rosiade tentang demokrasi sangat kurang. Anggota DPR RI Andre Rosiade dikatai dungu oleh Rocky Gerung di acara talkshow Indonesia Lawyers Club. Hal itu terjadi saat momen Rocky Gerung memberikan kuliah kepada Andre Rosiade tentang demokrasi. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum menjadi pemimpin. Ia dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut Andre Rosiade dungu. Jadi hentikan segala macam cawe-cawimu itu, akan kelihatan Anda dungu. Tapi kalau saya ceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, kamu hanya bisa bayangkan. Saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Kalau sekarang, rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis, saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Ada pepatah bilang begini, we choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran, yang nama depannya Kahlil. Pria yang pernah dituduh menghina Jokowi ini mengancam hendak mengajak orang-orang untuk tidak memilih Andre Rosiade. Kalau Anda begini terus, saya akan kampanye di wilayah Anda di Padang. Jangan pilih Andre. Bagi Rocky, Andre Rosiade dungu. Pikirannya tidak setajam Buya Hamka dan tokoh penting lainnya. Karena ia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya, sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan, bahkan begitu cara melihat otoritarianisme, saudara Andre. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini Jokowi ya demokratis, lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Ya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawe-cawekmu itu, akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu. Jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Sebagai informasi, dalam video terbaru yang ditayangkan di YouTube Indonesia Lawyers Club membahas soal rezim Jokowi yang dinilai mirip Orde Baru. Dalam acara yang dipandu Karni Ilyas, hadir sebagai pembicara tamu adalah politisi senior PDIP Pandana Baba, Andre Rosiade, dan juga banyak lainnya. Di sebuah sesi, Rocky Gerung menjelaskan panjang lebar soal Jokowi yang ia anggap sedang menjalankan otoritarianisme. Hal itu ia sampaikan menjawab pendapat Andre yang mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang demokratis. Kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Ia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Ada yang bilang begini, kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu diucapkan oleh Kahlil Gibran. Pikiran itu sudah memilih lebih jauh sebelum ia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum ia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality, ide untuk menambah masa jabatan. Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Agus Raharjo, menceritakan momen pernah dimarahi Presiden Jokowi terkait penyelidikan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Agus mengatakan saat itu ia menjabat sebagai Ketua KPK, dirinya sempat dipanggil untuk menghadap Jokowi. Namun yang membuatnya heran, ia dipanggil sendiri tanpa 4 komisioner KPK lainnya. Ia mengatakan terus terang pada waktu itu EKTP ia dipanggil sendirian oleh Presiden. Ia heran, biasanya Jokowi memanggil berlima, tetapi ini sendirian, dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan. Begitu ia masuk, Presiden sudah marah karena baru ia masuk sudah berteriak hentikan. Waktu zaman saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih
tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk gitu, dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Ketua KPK periode 2015-2019 itu mengaku awalnya merasa bingung maksud kata hentikan yang diucapkan Jokowi. Namun setelah duduk, ia baru menyadari apa yang diminta Jokowi hentikan. Ternyata Jokowi menyuruh menghentikan kasus EKTP Setnov. Namun, ia pun mengaku tidak menuruti perintah Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut. Mengingat surat perintah penyidikan telah diterbitkan. Ia bicara apa adanya bahwa sprindik sudah dikeluarkan 3 minggu yang lalu. Saat itu, KPK tidak ada SP3, tidak mungkin memberhentikan. Sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu, kemudian jadinya kan revisi undang-undang KPK itu. Dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, buzzer itu kemudian kan bukan main kan, KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus.